Padahal gitu, kita Iya, ngerjain, betul betul betul. kita nggak bisa bangun dapur rumah orang gitu kan, kita harus kerjain sesuai dengan kewenangan kita masing-masing gitu. Biasa kita tuh familiar dengan rabat beton lah sebenarnya kan gitu. Oh iya, benar 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 Itu di benar. PSU gitu, tapi sebenarnya jangan lingkungan kalau mau di aspal juga nggak masalah. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali teman-teman satu ruang sama kami di sini Tata Ruang Kabupaten Gailues. Untuk hari ini kita akan bahas rencana Tata Ruang Kabupaten Gailues, itu Kanun nomor 5 tahun 2024 tentang rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Gailues. Khusus hari ini kita bahas yaitu sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana khusus jalan. Oke Bang Wil, kita mulai aja nih biar nggak berlama-lama lagi. Di sini ada Ibu Sri Murni, area penata ruang ahli pertama, dan Bang Willy. Kita udah tahu semua ini ahlinya JIS Tata Ruang Kabupaten Gailues. Yuk, langsung aja kita bedah. Nah, untuk yang pertama nih Bang Wil, coba kita nampain sistem pusat permukiman. Nah, ini adalah salah satu unsur yang ada di dalam rencana Tata Ruang Kabupaten Gailues. Apa itu sistem pusat permukiman dan di mana? Ini bisa dijelaskan oleh Ibu Saudara Sri Murni Arya nanti. Coba Bang Wil dinampain di petanya Bang Wil. Ini sistem pusat permukiman Bang Wil ya. Iya. Nah, ini sistem pusat permukiman gimana nih Bang Murni? Dibagi berapa tipe di kita? Kemudian ada di mana aja nih? Oke, baik sahabat Ruang Galus. Jadi kita pusat permukiman di Kabupaten Gailues itu terdiri 3 tuh. Yang pertama itu ada pusat kegiatan lokal. Pusat kegiatan lokal nih yang itu tuh itu letaknya di Kecamatan Blangkren. Pusat kegiatan lokal ini itu pemberian dari provinsi sebagai ibu kotanya Kabupaten Gailues. Jadi pusat Hadiah ini ya, hadiah ya. ya pemberian lah hadiah. Pemberian, hadiah. Nah, dan biasanya ditetapkan emang di tempat ibu kotanya kabupaten sendiri, kabupaten kota gitu. Betul. Kemudian pusat kegiatan lokal ini itu ditujukan salah satunya sebagai pusat pemerintahan kabupatennya atau kota gitu. Oke. Kemudian biasanya juga jadi pusat perdagangan barang dan jasanya suatu daerah, baik itu kabupaten maupun kota. Nah, pusat kegiatan lokal ini juga sebagai titik simpul untuk tingkat pelayanan yang cakupannya memang satu kabupaten kota gitu. Nah, kemudian selain PKL Bu, ini ada pusat pelayanan kawasan ya. Ya. Nah, pusat pelayanan kawasan apa nih, Bu Murni? Kalau pusat pelayanan kawasan sendiri itu biasanya itu pusat pemerintahan kawasan kecamatan yang ada kecamatan tetangga juga itu dilayani di situ juga. Di situ ada kecamatan tetangganya, kemudian dianya sendiri gitu. Nah, berarti dia sistem pelayanannya ini mencakup satu kecamatan atau lebih nih, Bu Murni ya? Ya, betul sekali. Nah, di Kabupaten Gailues ada berapa nih, Bang Willy? Untuk ada 4 titik. PK Ada PPK-nya. 4 titik untuk pusat pelayanan kawasan. Yang pertama itu ada di Kuta Panjang, selanjutnya itu di Trangon, Iya. lanjut ada di Pantan Cuaca, dan yang keempat itu ada di Pining. Di Pining, Jadi ya? ada 4 titik lokasi sebagai pusat pelayanan kawasan. Nah, sisanya ini pusat pelayanan lingkungan. Ya, Nah, betul. pusat pelayanan lingkungan di rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gailues ada berapa Bang Wil? Ada apa saja? Ini sama juga ada 4 lokasi juga. Ada 4 lokasi juga. Itu yang pertama ada di Dabun Gelang. Ya, Dabun Gelang itu dijadikan sebagai pusat pelayanan lingkungan. Selanjutnya itu ada di Kecamatan Blangjerango, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Teripejaya, dan yang terakhir itu di Kecamatan Putri Betung. Nah, PPL pusat pelayanan 5 Bang ya. Oh, 5 ya? Oh, ada 5 kita. Oh, 1, 2, Jadi 3, kan 4. Benar. ya, ada Sorry, 5. maaf. Ada 5. Jadi kan Kabupaten Gailues itu terdiri dari 11 kecamatan. Iya, Yang 11. pertama itu untuk Blangkren sendiri itu masuk ke PKL, kemudian PPK-nya ada 4 dan PPL-nya ada 5. Kalau kita totalin 10 tuh, yang satunya mana nih gitu, kemana nih kawan-kawan gitu kan. Nah, jadi yang satunya itu satu kecamatan itu, kecamatan yang langsung bersinggungan dengan ibu kotanya kabupaten itu Kecamatan Blangpegayon. Blangpegayon ya? Ya, Blangpegayon itu masuk dia ke wilayah perkotaan Blangkren. Jadi dia masuk ke dalam lingkupan dari PKL-nya sendiri gitu. PKL sendiri ya, Bung Murni ya. Baik. Nah,
sahabat Ruang Galus, itu adalah sistem pusat permukiman. Sistem pusat permukiman ini sebenarnya memiliki fungsi-fungsi seperti tadi. Kalau dia PKL berarti kegiatan-kegiatan pusat yang melayani satu kabupaten itu adanya di PKL, seperti rumah sakit umum ya Bu Murni Iya, ya. betul. Kemudian kantor bupati, kemudian seperti layanan-pelayanan yang lain, baik yang Polresnya, kemudian koram ini apa tuh Bang Wil? Dandimnya Kodim, tuh di kodim. sini nih, kodimnya itu di PKL-nya gitu. Nah, sementara misalnya nih kayak Terangun, nah itu kan kalau bisa kita lihat tuh seperti misalnya puskesmasnya Turat Inap Bu ya, Bu Murni Iya, ya. betul. Nah, itu berbeda dengan yang Tripejaya gitu. Nah, sehingga dia hierarkinya itu daerah sekitarnya yang PPL itu tunduknya ke PPK ya, Ya, bahasanya iya, Bu Murni ya, betul. pusat pelayanan kawasan. Oke, baik. Nah, itu salah satu dari subunsur yang ada di RT RW kita. Kemudian nih juga menarik Bang Willy, ini ada sistem jaringan prasarana. Sistem jaringan prasarana ini sebenarnya ada 5 ya Bu Murni ya. Iya, betul. Pertama ada sistem jaringan transportasi, kemudian ada sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, kemudian yang terakhir ada sistem jaringan prasarana lainnya. Nah, di sistem transportasi ini juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu sistem jaringan jalan dan bandar udara umum dan bandar udara khusus. Khusus hari ini kita akan bahas satu aja, yaitu sistem jaringan jalan. Baik, Bang Willy bisa kita kasih tunjuk sistem jaringan jalan ini ada tipenya apa saja, kemudian apakah itu tergolong nanti ke jalan lokal, kemudian lingkungan gitu ya kan, kemudian ada bahasanya primer dan sekunder. Nih mungkin bisa dijelaskan sama Bu Purni nanti supaya rekan-rekan satu ruang tahu di mana-mana aja ini jalan ini kira-kira statusnya jalan apa, nasional kah, jalan kabupaten kah, jalan provinsi kah. Nah ini langsung kita bedah hari ini. Baik Bang Wil, mungkin bisa ditunjukin Bang Wil Oke. jalan yang ada di Kabupaten Gailuas. Ya. Jadi sobat Ruang Galus, ini adalah peta jaringan jalan yang ada di Kabupaten Gailuas. Jadi secara fungsi jalan Kabupaten Gailuas punya 6 kali klasifikasi fungsi jalan. Yang pertama itu adalah jalan kolektor primer. Yang mana jalan kolektor primer? Nah, itu dari jalan kota Cane sampai ke pusat ibu kota kabupaten itu kita anggap aja titik 0 kabupaten itu Tugu Blangkejeren. Nah, dari kota Cane sampai ke Tugu Kota Blangkejeren itu adalah status jalannya adalah jalan nasional dengan fungsi jalan adalah kolektor primer. Itu sesuai dengan SK Jalan Nasional. Ditunjukin nggak Bang Wil? Oh ya, ini kita tunjukin petanya. Nah, ini yang kuning ini ya, yang kuning ini adalah statusnya jalan nasional dengan fungsi jalannya adalah kolektor primer. Itu dari perbatasan Putri Betung sampai ke pusat ibu kota kabupaten ataupun Tugu Kota Blangkejeren. Selanjutnya untuk jalan nasional kembali dari Tugu Kota Blangkejeren sampai ke Ise-Ise. Sampai ke Ise-Ise ya, sampai ke Ise-Ise itu statusnya adalah ini statusnya jalan nasional. Statusnya jalan nasional dengan fungsinya sama, kolektor primer. Jadi jalan nasional itu ada 2 di Kabupaten Gailuas, dari Kota Cane sampai ke Ise-Ise itu adalah jalan nasional. Selanjutnya jalan provinsi. Jalan provinsi sama juga statusnya jalan provinsi dan fungsinya adalah jalan kolektor primer juga. Yang mana jalan provinsi? Yang pertama itu adalah dari Simpang Badak. Ini kita tunjukin petanya. Ini ya, dari Simpang Badak, simpang 3 Badak sampai ke Pining. Sampai jalan ke Pining, Pasir Putih sampai perbatasan itu adalah jalan provinsi, statusnya jalan provinsi. Selanjutnya yang kedua dari Simpang 4 Kota Panjang, ya Simpang 4 Kota Panjang sampai ke perbatasan Abdia, di Terangun itu adalah jalan provinsi dengan fungsi yang sama seperti tadi jalan kolektor primer. Jadi ada 4 ruas jalan besar ya, jalan besar di Kabupaten Gailuas, 2 jaringan jalan nasional dan 2 jaringan jalan
provinsi. Selanjutnya ada satu lagi nih yang agak unik sebenarnya sih, jalan khusus. Nah, jalan khusus ini seperti apa? Nah, di peraturan Kementerian peraturan ATR 11 ya, ATR 11. Ya. ATR 11 itu ada mengklasifikasikan ordenya adalah jalan khusus. Yang mana sih jalan khusus itu adalah di bandara. Bisa ditampilin nggak Bang Willy, Ya. Bang? Citranya Bang, Oke, biar oke, oke. nampak biar teman-teman satu ruang bisa tahu sebenarnya yang mana. Nanti kalau mereka jalan-jalan ke bandara, oh ya ini rupanya statusnya ini jalan khusus gitu. Bisa dinampain Bang Wil. Nah, ini Bu Murni, ini kan kita tahu nih, berarti jalan kolektor primer ini kan berarti kan jalannya tadi nasional dan provinsi kan? Iya, betul. Nah, ini kita udah tahu nih, udah nampak nih di citra satelit nih, ini statusnya jalan nasional, kolektor primer. Kemudian tadi ada kolektor primer juga sama, tapi statusnya jalan provinsi. Iya, Nah, seandainya ini Bu Murni, ini kan terbentang nih ya dari titik perbatasan Kabupaten Gailuas, Kota Cane sampai ke kota sampai ke arah Ise-Ise itu kolektor primer. Nah, tuh kalau terjadi kerusakan sebenarnya tuh kita harus ngadunya kemana Bu Murni? Apakah jalan ini boleh diperbaiki oleh kita nih ya secara peraturan perundang-undangan ya? Atau bagaimana nih? Biar tahu nih. Soalnya nanti kan mana tahu nih sahabat-sahabat satu ruang, ini nih jalannya harus diadukan ke Bina Marga semua nih. Nah, apakah semua jalan ini kan banyak nih kalau kita lihat teman-teman nih di layar televisi Anda tuh banyak kali nih ya jalannya berserakan ya. Nah, ini kita bahas satu dulu yang warna orange yang gede yaitu kolektor primer. Klasifikasinya nih kemana nih Bu Murni kira-kira? Bisa kita adukan lah atau longsor atau apa gitu ya kan? Gimana Bu Murni? Oke. Baik, untuk jalan kolektor primer itu ada jalan nasional dan jalan provinsi ya. Jadi itu sebenarnya kan itu kewenangannya kan udah jelas tuh ya. Kalau nasional itu berarti kewenangan pusat gitu. Kewenangan pusat ya. Kemudian Iya, untuk benar, provinsi benar. berarti kalau kita di sini kewenangan pemerintah Aceh gitu. Oh iya benar. Jadi kalau seandainya terjadi kerusakan atau kendala atau apalah aduan masyarakat itu tuh ke pihak-pihak yang pihak pusat dan pihak provinsi. Kalau di sini biasanya Projabal lah itu ya. Oh, Projabal ya. Ada Projabal Benar, itu. Kalau apa di mana? Raunung ya? Gele. Oh, Gele, Di masuk desa kampung Gele Gele ya. Jadi gitu. Jadi kan kadang-kadang kita suka gitu tuh. Jalan nih ada di Kabupaten Gailuas tapi PO Gailuas kok Betul. abai gitu ya. Padahal gitu kita Iya, kerjain. betul. Kita nggak bisa bangun dapur rumah orang gitu kan. Kita harus kerjain sesuai dengan kewenangan kita masing-masing gitu. Nah, tapi kita bisa melakukan koordinasi lah ya. Iya, betul. Nah, kita jadi nanti di kita Pemda bisa bisa sampaikan koordinasi. ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah akan memfasilitasi kita Oh, ke iya, benar, pemerintah Aceh maupun pemerintah pusatnya sendiri gitu. Oke, baik. Nah, sahabat satu ruang kita udah tahu nih berarti jalan yang kolektor primer tadi klasifikasinya berarti dia jalan nasional, jalan provinsi ya Bang Willy ya. Nah, ini kan sisanya nih. Nah, ini sisanya masih banyak nih. Kalau kita lihat di sini nih Bu Murni ini masih ada warnanya ungu pekat, kemudian ungu muda nih, biru sama putih nih ya. Iya, Nah, ini betul. masih banyak kali nih. Ini coba di apain lagi Bang Will, kita coba lihat nih salah satu jalan. Satu ya. Coba lu kita mulai dari jalan lokal primer. Nah, sebenarnya jalan lokal primer ini kewenangan siapa? Kemudian kalau rusak kita ngadunya kemana? Kemudian prosesnya kayaknya banyak ya. Coba di spill Bang Will salah satu deh contohnya deh. Lokal primer tuh. Lokal primer tuh ada di mana? Coba kita kasih contohnya aja tuh. Di mana coba bisa dihidupin mungkin citra satelitnya Bang biar ketahuan. Kita zoom penuh aja nih Bu Murni. Nah, ini. Biar langsung kelihatan ya lokasinya. Iya, benar. Nah, ini kita contohin. Nah, nih jalan yang Pancasila ke arah kantor ya Bu Murni ya. Oh, iya. Nah, nih Betul. jalan dari kota Blangkejeren menuju ke perkantoran. Nah, itu ternyata lokal primer ya. Nah, lokal primer ini jalan lokal atau klasifikasinya jalan kabupaten ya, Pak Willy ya. Benar. Nah, jalan kabupaten itu ada lokal primer, kemudian ada juga yang namanya lokal sekunder ya. Itu yang agak biru muda ya. Biru muda. Kemudian ada jalan lingkungan. Nah, ini beda lagi nih. Teman-teman satu ruang ada jalan lingkungan lagi, ada jalan lingkungan primer dan ada jalan lingkungan sekunder. Nah, ini Bu Murni kewenangan. Kita bicara kewenangan aja lah supaya teman-teman satu ruang tuh kalau mau mengusul, misalnya nih jalannya masih tanah berbatu, kita mau usul peningkatan, umpamalah rabat beton deh atau
atau mau diaspal sekalian. Nah ini kemana Bu Murni? Kita kasih contoh aja. Pertama aja deh, lokal primer, lokal sekunder. Nah ini kewenangan siapa Bu Murni? Oke, baik ya, teman-teman satu ruang. Jadi jalan lokal itu emang ada dua di kitanya, ada lokal primer dan lokal sekunder. Jadi kita kenalnya itu jalan kabupaten. Oh, Jadi jalan kalau kabupaten. kabupaten ini itu kalau di pemerintah daerah itu kewenangan dari bidang bina marga. Oh, Di bina dinas marga di PUPR-nya. dinas PUPR ya? Iya, Oke, betul. oke. Iya, benar-benar. Jadi kalau nanti status jalannya itu emang jalan kabupaten, lokal primer maupun lokal sekunder itu kita ke bina marga tuh, baik dia peningkatannya maupun rehabilitasinya gitu. Oh, rehabnya pun tuh di bina marga semua ya Bu Murni ya? betul. Baik. Dan Oke. kalau kita lihat di Kanun nomor 5 Kabupaten Gailuas tuh ada 114 ruas untuk lokal primernya saja. Wih, betul banyak kali ya. Nah, Bang Willy, kemudian ya. untuk lokal Banyak sekundernya sekali itu ada 364 ruas tuh. Mungkin Bina Marga, data detailnya di Bina Marga lah ya. Betul. Kawan-kawan satu ruang gitu. Nah, kemudian jalan lingkungan Bu Murni. Jalan lingkungan? Kemudian ada jalan lingkungan lagi nih. Jalan lingkungan ini itu kewenangannya kalau di pemerintah daerah itu ada di Dinas Perkim ya. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ini gitu. bidang PSU ya ini kalau nggak salah ya. Ini bidang PSU Bidangnya nih, bidang teman-teman. PSU. Jadi kalau seandainya itu biasanya kalau di kita tuh jalan lingkungan itu biasa kita tuh familiar dengan rabat beton lah sebenarnya kan gitu. Oh iya benar. Itu di PSU gitu. Tapi sebenarnya jalan lingkungan kalau mau diaspal juga nggak masalah. Tapi di PSU ya? Cuman di PSU jangan di Bina Marga, jangan salah-salah nih. Oke nih Bang Jangan Wil. Bina Marga ke PSU, PSU ke Bina Marga, bentrok nanti. Oke, nah ini kan bicara-bicara bentrok nih Bang Willy, Bu Murni. Nah sebenarnya pengklasifikasiannya tuh kalau di indikasi programnya sebenarnya ada nggak ini sebenarnya? Memang misalnya gini nih Bang Willy, misalnya kita cek aja deh nih, kita cek misalnya jalan ke kampung saya aja deh, misalnya coba nih ke jalan Akul aja deh, Akul, coba nih jauh aja di Belang Jerango. Nah dari kampus nih Bang Willy, kita contohnya terus nih kampus, terus ke kampung Akul ke bawah. Nah coba dihidupin ini ya Bang Willy, dihidupin citra satelit. Nah ini nih kita kasih contohnya nih langsung nih yang biru kan, yang itu ya tuh. Itu kan jalan lokal primer ya berarti ya. Iya. Nah ini lokal primer karena dia menghubungkan jalan utama ke pusat desa ya berarti ya. Nah ini kan berarti urusannya nih Bina Marga ya Bu Murni ya. Iya betul. Nah berarti sahabat satu ruang nih kalau merasa jalannya yang ini nih yang kita tujuin di layar nih misalnya rusak, nah ini silakan usulnya ke Bina Marga, nanti akan dilakukan rekonstruksi ke pemeliharaan ke bahasanya Bu Murni ya. Iya betul. Ini jatuhnya ke Bina Marga Bang Wil di Dinas PU. Bang Wil bisa dinampai indikasi program nggak ya? Ada nggak indikasi program yang menyatakan misalnya nih jalan lokal nih akan dipelihara oleh Dinas PU? Nah sebelum kita bahas indikasi programnya, thank you ya buat Alevo Kopi yang sudah kirimkan kita nih kopi sangat dingin. Nih kopinya sangat enak nih sahabat ruang. Ini bisa dipesan di Alevo Coffee dengan nomor telepon 0822 7424 8265. Saudara Damri, ini pembayarannya juga sangat menarik, bisa cash, bisa transfer dan bisa kiris. Dan juga bisa dikirim nih Kak Murni, Bang Willy bisa dikirim ke kantor atau ke rumah teman-teman. Delivery. Thank you untuk Alevo Coffee. Baik, yuk kita lihat indikasi programnya Bang Willy untuk jalan lokal primer ya tadi ya. Lokal primer itu kan ada di seluruh kecamatan nih. Tadi kan mau kita buktikan apakah lokal primer ini memang diusulnya itu di Bina Marga, karena kan kita ketahui bersama nih rencana tata ruang selain dari rencana jaringannya itu di peta, juga ada rencananya di indikasi program. Ini coba Bu Murni dijelasin bisa nggak lokal primer, lokal sekunder, lingkungan primer, lingkungan sekunder nih siapa dan asal muasal sampai dengan pendanaannya Bu Murni. Oke, baik sahabat ruang sekalian. Nih di indikasi program nih di Kanun RT RW Kabupaten Gailuas itu tuh ada program-program yang akan mendukung seluruh kebijakan dan strategi dari Kanun itu sendiri. Jadi di sini ada jalan lokal primer nih yang bisa kita lihat tuh lokasinya tuh di seluruh kecamatan tuh. Tadi kita bahas itu lokal primer itu jalan kabupaten ya gitu. Jalan kabupaten. Nah, jadi itu pendanaannya itu ada dari APBN, APBD provinsi dan APBD Kabupaten Gailuas sendiri. Nah, kemudian pelaksananya itu bisa Kementerian PUPR
ataupun Dinas PUPR Aceh maupun Dinas PUPR Kabupaten Gayluas. Oh, iya, Itu iya. untuk jalan lokal, baik Lokal, primer ya? maupun sekunder. Oh, baik lokal maupun sekunder. Iya. Baik primer maupun sekunder ya? Ya, lokal primer maupun sekunder. Nah, ini yang jalan lingkungan nih. Kemudian untuk jalan lingkungan itu, tadi kewenangannya kita tahu sama-sama di PSU ya. Di PSU ya? Dari Perkim ya. Di Perkim. Jadi itu untuk pendanaannya sendiri bisa dari dana APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten. Nah, dalam hal ini Kabupaten Gayluas tentunya. Kemudian untuk pelaksananya sendiri itu bisa dari Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kabupaten Gayluas, serta Dinas Perkim Kabupaten Gayluas dan pemerintah desa. Nah, ini ya yang menandakan tadi kalau ini memang usulnya nanti ke PSU kira-kira gitu ya gitu. untuk lingkungan ya. Dan kenapa ada Dinas PUPR? Ada Perkim nih, kan Oh gitu iya, pertanyaannya. betul. Kenapa ada PUPR lagi ya? Ya, betul. Jadi sebenarnya di beberapa kabupaten atau kota itu Dinas Perkim itu menyatu di Dinas PUPR sendiri. Nah, begitu nih, sahabat ruang. Jadi kadang-kadang memang kita temui itu banyak yang ngusul jalan lingkungan itu ke PU. Kalau di kabupaten atau kota lain bisa jadi karena dinasnya menyatu. Di Kabupaten Gayluas masih terpisah. Dan ada wacana ya Bang Willy ya. Oh iya, betul. Itu ya kanun SOTK ya yang baru ya. Kanun kita yang baru. Benar-benar sahabat ruang. Jadi kemungkinan nanti akan menyatu juga. Makanya pihak tata ruang nih gercep nih. Oh udah mendahului lah kira-kira gitu ya Bang Willy ya. Kita udah duluan ya. Masih curian gitu. Oh iya benar. Program kita langsung kita eksekusi sedemikian rupa. Benar. Oke, Bang Willy. Nah, coba kita lihat kembali ke peta nih Bang Willy. Kita lihat kembali ke peta. Nah, itu kan tadi indikasi programnya ya udah jelas ya. Nah, kemudian Bang Willy, kita kan biasa mendengar ya. Nih kalau mau usul dana nih. Nah, kita sering nih dengar nih Kak Murni, Bang Willy nih, sahabat ruang, biasanya misalnya kabupaten mengusul dana DAK, otsus gitu. Baik yang jalan lokal kabupaten itu maupun jalan lingkungan yang ada di Perkim, itu biasanya katanya Kak Murni harus terkonek dengan data DD1-nya Bina Marga dan RT RW. Nah gitu. Kemudian begitu juga nih yang dengan di Perkim. Nah, Bang Willy coba kasih informasinya ke sahabat ruang, apakah rencana jalan ini yang lokal primer dan lokal sekunder yang ditangani oleh Bina Marga ini waktu kita pembuatan RT RW-nya ini sama nggak dengan datanya DD1 nih, supaya sahabat-sahabat ruang yang mengusulkan nantinya ke Bina Marga bisa ditanggapi Bina Marga dengan memakai mungkin mengusulkan melalui dana DAK maupun OSUS nih Bu Murni. So, gimana nih Bang Willy kisah pembuatan rencana jalan di RT RW-nya, apakah itu terkoneksi dengan data DD1? Oke. Untuk jaringan jalan kabupaten khususnya yang dibidangi oleh Bina Marga, awalnya Bina Marga punya SK jalan tahun 2017, dan kondisinya sudah ada jaringan jalan, petanya juga sudah ada. Nah, pada saat kita punya kegiatan revisi RT RW, pihak Bina Marga itu memberi kita leluasa dalam mendigitasi peta jaringan jalannya, karena pihak Bina Marga juga punya agenda dalam merevisi SK jalannya. Oh, SK jalannya ya? Iya. Kebetulan ya sekalian ya. Jadi pihak Bina Marga itu mempercayakan ke kita bidang tata ruang itu dalam pembuatan peta jaringan jalannya. Digitasi lah ya. Digitasi. Dan alhamdulillah kita sudah selesai. Kita selesai dalam pendigitasian jaringan jalan, dan pihak Bina Marga juga mengikut hasil dari digitasi kita. Oh iya. Connect lah ya. Connect, sinergi. Jadi antara peta jaringan jalan dengan SK yang sekarang sudah terbaru. Oh, ya, SK jalan sekarang sudah terbaru. Ini sahabat ruang ini udah connect lah, ini barangnya satu sudah terbaru. Jadi nomor ruasnya sudah baru, nama ruasnya juga sudah baru, dan ada beberapa jalan juga yang memang kita coba gali nama jalan. Nama jalan sebenarnya dulu sudah pernah ada, dikanunkan. Cuman belum semua. Nama jalan beda ya, antara nama jalan dengan ruas jalan, nama ruas jalan itu berbeda. Jadi beberapa waktu yang lalu kita ada beberapa ketemu
kanun tentang nama jalan. Dan ini juga sudah kita adopsi di Oh. dikeluarkan juga ya? ya di peta jalan, Mm-mm. SK jalan kita sudah koneksikan nama ruas dan nama jalan. Oh. Nah, begitulah kronologi dari jaringan jalan yang ada di Kabupaten Gayo khususnya Bina Marga. Oke, nah nih itu kan Bina Marga nih Bu Murni Iya, ya. betul. Nah kebetulan nih kemarin nih tugasnya Bu Murni nih untuk jalan lingkungan nih. Ya kan jalan lingkungan kan di PSU nih. Iya, betul. Nah bagaimana yang di PSU-nya? Apakah sama nih Bu Murni? Jangan-jangan nggak sama. Begini nih sahabat suatu ruang, kalau jalannya nggak terkoneksi dengan RT RW, nah itu nanti akan sulit untuk kita laksanakan karena perizinan KKPR ya Bu Murni ya. Iya, betul. Itu memakai RT RW gitu. Nah, apakah jalan lingkungan yang di PSU itu terkonek juga nih dengan RT RW, sama lah kira-kira identik lah seperti Bina Marga ya Bang Willy ya. Gimana nih Bu Murni kisahnya? Jadi sebenarnya sama seperti Bina Marga, cuman di PSU ini untuk jalan lingkungan itu SK-nya belum ada, sedang disusun. SK-nya ini sahabat Tapi satu untuk ruang. jalannya, ruas jalannya itu Mm-mm. yang didigitasi itu udah sesuai dengan emang jalan-jalan yang emang ada di PSU. Dan untuk Oke. nama-nama juga Mm-mm. sudah dikonfirmasi ke PSU, emang itulah barangnya. Jadi jalan lingkungan yang ada di RT RW itu sama dengan jalan-jalan yang ada datanya di PSU walaupun belum di SK-kan. Nah, Legalitasnya gitu ya. yang belum nih. Legalitasnya aja di Nah. PSU-nya lah, SK-nya mungkin lagi proses lah mungkin mereka ya. Ya, sedang proses. Nah, baik. Nah, ini kan yang di Bina Marga dan yang ada di PSU nih Bang Willy. Nah, kita tahu juga nih sahabat ruang di RT RW kita nih ada juga nih jalan-jalan yang sumbernya dari pertanian Bu Murni. Iya. Nah, mereka sebut tuh kalau nggak salah jalan apa namanya? Jalan Dan usaha tani ya. Nah, Nah, nih coba kita lihat rekan-rekan sahabat satu ruang. Nih ada nggak sih jalan-jalan yang asal muasalnya dari pertanian Bang Wil? Nah, ini fungsinya nih untuk mendukung produktivitas pertanian, Bang. Nah, apalagi sekarang visi misinya Pak Bupati ya, itu ada bahasanya 1 ASN 1 hektar ya. kebun kopi. Iya, Nah, betul. ini menarik nih sahabat ruang. Kita mau lihat sebenarnya jalan itu ada nggak diadopsi di RT RW supaya perizinannya juga lebih gampang nantinya. Nah, coba Bang Willy bisa di-spill nggak? Oh, ternyata lumayan banyak nih Bang Willy ya. Nah, ini bisa dilihat nih sahabat ruang di layar TV kita atau bisa sahabat lihat nanti di situ. Nih yang coba di zoom Bang Willy. Yang Nah, kuning-kuning ya. yang kuning-kuning ya, Bu Murni ya. Nah, ini semua asal usulnya dari pertanian. Benar nggak ya? Coba kita tanya sama yang langsung digitasinya waktu pembuatan rencana tata ruangnya. Gimana nih Bang Willy? Ini benar nggak nih? Atau sama seperti Bina Marga dan PSU nggak ya? Oke, baik. Khusus untuk jaringan jalan Dinas Pertanian, sebenarnya di awal kita pendigitasian jaringan jalan itu kita selesaikan dulu punyanya Bina Marga. Iya. Nah, jadi waktu kita pendigitasian jaringan jalan Bina Marga sudah selesai, baru kita lanjut dengan punyanya Perkim. Ya, lingkungan. PSU Iya, ya, PSU. jalan lingkungan. Karena itu yang terdata. Kita coba gambarkan dulu yang ada datanya. Nah, sisanya di citra satelit itu kelihatan ada jaringan jalan. Tapi kita nggak tahu ini dari mana sih sumber datanya. Awal mulanya ya. Awal mulanya. Jadi kan sempat juga kita panggil kemarin tuh teman-teman yang ada di Dinas Pertanian, kita coba konfirmasi, ini jalan usaha tani nggak? Nah, ini jalan yang dibangun sama Dinas Pertanian nggak? Nah, dan ternyata benar ada beberapa ruas jalan yang memang dibuka oleh teman-teman dari Dinas Pertanian. Ya, makanya kita adopsi, hanya saja mereka mungkin belum mengeskakan jaringan jalan yang ada di Dinas Pertanian. Oh, gitu ya, Iya, SK-nya SK-nya juga juga belum. Habis itu nama ruasnya juga mungkin belum ada gitu ya. Masih jalan usaha tani aja gitu ya, Pak, Jadi ya? kita pukul rata nama ruas atau nama jalan yang ada di Dinas Pertanian itu jalan usaha tani. Usaha tani. Iya, jadi mungkin kalau misalnya masyarakat pengen tahu, mungkin di kebun-kebunnya ada jaringan jalan seperti itu kan, mungkin boleh konfirmasi atau ke kita atau ke Dinas Pertanian, mungkin silahkan. Jadi bisa kita lihat ya di Bisa sini kita ya. spill juga di sini nanti. Di rencana tata ruang Iya, ya. titik koordinatnya di mana, mungkin kita bisa lihat. Oh, ini jaringan jalan milik siapa sih? Iya, benar. Gitu deh. Nah, oke. Itu untuk proses penyusunan rencana tata ruang. Jadi nanti sahabat ruang nggak usah khawatir kalau mengusul. Nanti kalaupun misalnya APBD kita nggak cukup nih, bisa alokasinya dari DAK dan OSUS. Nah, alhamdulillah untuk Bina Marga tuh udah terkoneksi dengan RT RW dan cocok dengan DD1-nya.
sehingga dia memungkinkan ya Kak Murni ya, Iya, iya, diusul betul. dari dana DAK, Orsus Dokter, maupun APBN nih Iya. yang terbaru sekarang. Nah, Impres. kita mau lihat nih Bang Willy. Ini kan sesuai dengan program Pak Bupati nih. Ini kalau nggak salah di Pantan Cuaca ya Bu Murni ya. Oh iya, Pantan betul. Cuaca tuh kalau nggak salah tuh tempat akan pertama kali di launchingnya kegiatan tanam kopi nih Bang Willy. Sahabat Ruang beberapa bulan yang lalu kita pihak Tata Ruang dipanggil oleh Pak Bupati. Pak Bupati sudah men-spill lah beberapa lokasi, salah satunya nih di sini nih di Pantan Cuaca. Nah, kalau seandainya kegiatan ini nggak didukung oleh infrastruktur jalan nih, Kak Iya. Murni, kan gitu nih Bang Willy. Ini kan susah nanti akan terwujud gitu loh, Iya, betul. cita-cita Pak Bupati gitu. Nah, apakah ada nih? Nah, kira-kira di sini nih, sahabat Ruang, ini di desa apa? Islah karena bahasanya di sini nih. Nah, ternyata sahabat Ruang di Zoom balik Bang, di Zoom lebih dekat Bang Willy. Nah, ternyata sahabat Ruang ada. Ini ada jalan. Nah, kalau kita lihat statusnya, ini adalah jalan lingkungan yang sumber datanya dari Dinas Pertanian. Nama jalannya Jalan Usaha Tani, seperti yang disebutkan oleh Bang Willy tadi ya Bang Willy ya. Nah, ini udah ada perencanaan jalannya, berarti ini bisa di-actionkan. Kemudian nih, kalau kita lihat di layar nih, ada juga nih jalan lokal ya, di sekitar lokasi akan ditanam kopi. Ini lokal apa nih Bang Willy? Lokal Sekunder ya. Nah, ini udah ada nih. Ini agak unik nih. Ini punya Bina Marga ya. Iya, Ini betul. sampai nama jalannya udah ada nih. Namanya Jalan Ulu Gedabuhen Atang Puter ya, Ibu Murnia. Nah, Iya, nih. Nah, ini nanti jalan-jalan yang mungkin akan ditingkatkan oleh Bina Marga untuk mendukung programnya Pak Bupati ya. 1 ASN, 1 hektar kopi gitu ya. Nah, ini menarik sahabat Ruang. Alhamdulillahnya nih untuk program Pak Bupati kita sudah dukung melalui infrastruktur jalannya di rencana struktur ruang di RT RW gitu. Kemudian ada yang mau ditambahin Bang Willy yang seperti tadi, misalnya nih teman-teman sahabat Ruang nih Bang Willy, kepengen tahu nih tanahnya itu pola ruangnya apa, kemudian rencana struktur ruangnya apa saja yang ada. Ini gimana tadi Bang Willy? Boleh request atau gimana? Gimana tadi Bang Willy? Ya, jadi kepada sahabat Ruang Galus, mungkin pengen tahu ya desanya itu sudah dipetakan jadi apa seperti itu, jadi kawasan apa itu, apakah keseluruhan desanya menjadi kawasan permukiman, apakah mungkin ada sebagian menjadi kawasan perkebunan, horti, atau mungkin ada sawahnya juga. Berarti pola ruang ya itu ya? Ya, pola ruang. Lalu mungkin kepengen tahu ada nggak sih rencana jaringan air bersih? Iya, struktur ruang. Apakah ada rencana pengembangan drainase, irigasi? Nah, mungkin kita bisa spill desanya. Iya, bisa. Iya, jadi mungkin sahabat Ruang boleh kasih nama desanya di kolom komentar. Desa apa mungkin yang akan kita spill untuk video selanjutnya. Iya, kita bisa tunjukkan nanti desanya seperti ini. Kita juga mungkin jelaskan berapa sih luasannya di desanya tersebut. Dan apa-apa saja rencana Apa-apa struktur saja. ruangnya ya? Iya. Berarti bisa nih ya? Bisa. Luar biasa Karena ya, ini kita sahabat coba kita memberikan informasi publik kepada masyarakat juga supaya tahu desanya itu ada rencana apa. Gitu. Jadi kita coba beri pemahaman ke masyarakat luas juga supaya tahu, supaya kenal rencana tata ruang itu. Berarti kita bisa pilih nih satu desa full gitu ya Bang Willy ya. Misalnya struktur ruangnya aja, pengen tahu apa-apa saja, boleh kita nanti akan kita potong ya Bang Willy ya. Berarti satu desa gitu Bu Burni ya. Akan dikasih tahu semua di sini struktur ruangnya apa-apa saja, apakah ada spam, persampahan, kemudian mungkin pola ruangnya nih supaya nih sahabat ruang juga nanti bisa bisa tahu kalau di situ cocoknya ditanami apa gitu. Boleh nggak bertanam tanaman perkebunan atau cocoknya di hortikultura gitu ya Bang Willy ya. Nah, baik sahabat ruang, mungkin pembahasan kita sampai hari ini di sini aja. Seperti tadi, kalau ada yang mau di-spill desanya, silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe agar channelnya bisa bertumbuh. Oke, thank you. Salam satu ruang.